sahabat yang belum dicek, sahabat, untuk masalah suara ya. Si Raden minta pastikan suaranya dulu ya. Semoga kalian bisa menyimak gimana suara yang masuk. Semua itu satu ujian. Hmm? Ya, semua itu satu ujian. Betul betul banget ya. Bahkan ada kejadian pramusa. Bisa jadi. Ya kaget, nggak kaget nih bagian kita ini ya. Ya. Masalahnya kenapa? Saya juga artinya memastikan di sini bagaimana, karena saya juga langsung berangkat ke sini. Benar. Saya juga menunggu-nunggu Bang Re ini. Menunggu Bang Re, artinya di mana secara jelas dan nyata. Kalau informasi pernah sih saya dengar Raimondo menyampaikan kepada Bang Re Lampung, Ya. makanya saya sih percaya tidak percaya ya ketika Bang Re mendapatkan suatu berita, Ya. informasi lah ya dari Raimondo bahwasanya gerombolan katanya si para preman-preman ini masih tidak ada rasa puas, artinya masih mereka menanamkan rasa dendam lah bahasanya. Kalau mereka ini ingin menghancurkan Bang Re. Betul, Tujuan bisa-bisa mereka. iya. Jadi segala macam cara akan dilakukan oleh mereka. Iya, Apapun itu. betul. Makanya padahal kita kasihan ya melihat Bang Re selama ini. Bang Re baru aja mungkin ada sekitar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan lah ya. Benar. Lebih. Dia rasa bunga, rasa kegembiraan ketika sudah membantu lah ya. Raimondo sudah menjadi sedikit banyaknya melakukan perbuatan yang baik. Jadi dia ngomong mungkin sama kita waktu itu kan, saya sedikit tenang walaupun saya keadaan sakit, serangan demi serangan. Tapi kenapa ketika Raimondo menyampaikan katanya berita itu, bahwasanya Raimondo dapat informasi, karena Raimondo ini kan dulunya punya jaringan yang luas. Benar. Satu, dia memang preman mancanegara Benar. dari Sabang sampai Merauke kan. Jangankan di lubang semut, di lubang cacing pun Raimondo pasti dapat informasi. Nah, adanya kebenaran ini kita ketika Raimondo walaupun sudah belajar di Padepokan Bang Re Lampung ya, tapi kan ketika Bang Raimondo dikasih tahu, maka kita bisa ketemu seperti ini kan, artinya kan merasa cemas juga loh. Kenapa sih kok masih ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak preman, dari orang-orang yang dibawa preman, apalagi dibawa Reno. Saya waktu itu pernah didatangin sama si Curut God itu. Siapa itu, Cik? Itu Prabu. Astaga. Iya, dia datang dengan alasan pakai belangkon, pakai baju rapi, nemuin saya. Dia katanya alasan dia, saya sudah nekat, bahkan saya minta izin untuk bisa bertemu langsung sama Re Lampung katanya. Saya mau tobat, kamu sampaikan. Saya nggak, kata-kata dia seperti itu. Tidak percaya lagi. Tidak percaya kan? Iya. Itu ya. Tidak semudah itu percaya. Iya betul. Iya. Karena kenapa? Tahu sendiri kan, tipu muslihat yang dilakukan sama si Si Prabu. Prabu. Prabu ini kan orangnya licik, Nah. licin, ya, otaknya benar-benar jahat lah ya. Iya. Karena bagaimana caranya, secara dalam yang akan dilakukan selama ini, dia masih tidak ada rasa kepuasan. Ketika Raimondo sudah tobat, ketika yang lain-lain sudah tobat, masih aja mereka ini
bagaimana celahnya pengen menguasai. Sebenarnya dia itu sudah tua sih. Kenapa dia tidak berpikir gitu ya? Tidak ibaratnya menggunakan masa tuanya. Seharusnya kan bagaimana gitu kan? Seharusnya dia itu bertobat, berpikir yang lebih dalam lagi. Iya. Tapi kok semakin menjadi bagaimana? Kalau menurut saya sih Prabu ini tua umurnya, Tua umur iya kejemur lah bahasa, tua-tua kejemur lah ya. jemur itu Iya. ya. Jadi dia tidak ada berpikiran untuk positif, untuk membenahi, bahkan dia tidak ada berpikir bagaimana caranya ke depan ini supaya menunjukkan untuk sedikit banyaknya menerapkan, belajar, bahkan punya niat dari lubuk hatinya pengen berbuat baik. Nggak ada. Si Prabu ini, bayangin aja, namanya Prabu ini kan namanya kan termasuk apa ya, menyusup dia ini. Jahat, memang jahat, tapi memang ya kita perlu waspada aja. Yang pasti sahabat, yang jelas kami berdua sama Bang Reno Lampung kedatangan di tempat peristirahatan Bang Lampung ini bukan berarti kami semata-mata memberikan suatu informasi yang tidak jelas, tapi kekhawatiran yang kami akan hadapi, bahkan ketenangan yang selama ini kami jalankan, bukan berarti kami juga merasa selama ini mengganggu, tidak, merasa punya musuh, tidak. Bahkan kami memang ada ketika Bang Reno sedang mengalaminya, dari kemarin-kemarin kejadian yang ada sampai apa itu nenek peot apa siapa nggak tahu saya ya, informasinya kan nggak jelas itu kan ya. Katanya nganggu-nganggu spiritual Bang Lampung, bahkan Bang Lampung sampai terjun, bahkan sampai tipu daya mereka, bahkan menyerang secara gaib pengen menumbangkan Bang Lampung. Karena kenapa? Saya yakin ini adalah satu trik daripada gombolan preman-preman yang masih tidak puas. Mereka itu tidak ada puas. Iya pasti. Dan maksud tujuan mereka itu apa yang sebenarnya? Nah itu juga saya bingung. Nah, Iya. Jadi mereka ini mungkin sahabatnya, karena mereka ini kan merasa terusik kalau bahasanya kan. Iya. Padahal di situ baik sahabat Bang Lampung tidak ada juga musik, cuman hanya ketika mereka dilihat mendapatkan suatu informasi yang kami lihat merajalela, semena-mena menganggap orang, bahasanya di lingkungan yang kami ketahui. Jadi mereka ini semena-mena lah, seolah-olah mereka ini penguasa besar. benar. Tidak ada tanding, paling ilmu, bahkan mereka ini sanggup mengada-ngadakan seperti mencari-cari orang yang lebih sakti lah. Lebih sakti. Artinya pengen bagaimana caranya menumbangkan sahabat-sahabat dan Bang Lampung. Benar. Kan apa kalau dipikir kalau secara logika? Itu tadi. Jadi apa mereka ini ingin menguasai hartanya Bang Ri? Apa bagaimana itu mereka Iya. kan? Jadi kayak kurang puas kalau belum tewasnya Bang Ri dan tim spiritual yang lain-lain ini. Jadi Betul. tujuan mereka ini apa maksudnya? Apa ingin menguasai, apa dibilang itu mereka nih jago apa bagaimana kan? Ya disitulah kita masih simpang siur ya. Iya. Karena mereka kalau kita ketemui, apalagi kalau kita hadapi dengan secara emosional, mereka ini kan seolah-olah tiada tanding. Paling hebat di situ, paling gagah di situ, ya. Jadi ngakuin semua lah. Ya, kita kasih dengan cara lemah lembut mereka tidak mau. Iya betul, Diberi kasaran mereka tambah kasar. betul. Jadi mau lantas mereka apa ya sebenarnya? Iya. Iya. Mudah-mudahan sahabat ya, saya nanti bisa entah waktu yang tepat, hari yang ditentukan kita nggak tahu, nanti saya bisa bertemu, bisa ngobrol ya sama Pak Lampung. Bahkan saya juga mudah-mudahan nanti ada suatu informasi yang Benar. akurat ya, karena waktu itu kejelasan daripada ketika Bang Lampung dapat informasi dari dia foto bahwasanya itu kan jelas nggak jelas, Iya. artinya benar nggak benar. Nah jadi Sama ya. ya sama-sama, jadi disitulah kewaspadaan yang pasti dengan adanya perjalanan kami yang akan kami hadapi. Mudah-mudahan sahabat, apabila kita setiap niat langkah
hajat yang kita niatkan untuk menuju jalan kebaikan, insya Allah. Apa kita di sini apa Prabu itu selalu mendatangi tempat ibadah Bang? Dia kan memantau, melihat karena ketidakpuasan dia selama ini. Dia kan bahasanya saja, dia ini kan punya trik, punya tujuan. Nah, jadi makanya itu Raimundo kita benar-benar harus waspada, hati-hati ya. Makanya kita udah berapa lama ya, dari pagi ya, tunggu pagi, mudah-mudahan nanti pagi bisa ketemu sama kita, memberikan informasi yang jelas ya. Tapi ya namanya kita sama sahabat, teman, saudara, untuk mengingatkan. Artinya kewaspadaan itu perlu ya. Nah, Bukan berarti kita merasa pasti itu. menganggap mereka itu seolah-olah gimana, tapi mereka ini kan punya misi, punya tujuan. Nah, yang jelas ya, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, di sini saya sama Pak Reno, karena Pak Reno ini mungkin sudah lama mengikuti jejak langkah dengan sepak terjang untuk sedikit banyaknya melakukan yang namanya mewujudkan, menciptakan, walaupun dia ya manusia ya, Iya, kita bicara manusia, tapi dia sudah menciptakan untuk benar-benar selama ini menunjukkan kepada sahabat-sahabat untuk berbuat baik, membasmi daripada kezaliman di muka bumi ini. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa kunjungi channel Bang Reno Lampung channel ya, di subscribe sebanyak-banyaknya. Dengan subscribe itu gratis, dengan subscribe kalian mudah-mudahan ketika Bang Reno memberikan suatu tontonan yang terbaru, mudah-mudahan di situ ada suatu sedikit banyaknya hikmah, pelajaran bisa kalian petik, dinilai dengan positif. Ada yang namanya walaupun itu sebatas tontonan, semoga saja ada suatu tuntunan sedikit banyaknya yang dipaparkan, yang disampaikan sama Bang Reno, ada hikmah di balik semua itu. Amin. Ya, untuk itu sahabat-sahabat, di subscribe, kunjungi channel Bang Reno Lampung ya, karena subscribe itu gratis. Nah, Bang Reno, Ya. kebetulan kita ini kan ada juga penyampai dari Lampung ya. Oh iya. Bahasanya bahwasanya dengan mengingatkan kepada sahabat juga, Benar. walaupun kita sebatas ya iklan dulu ya. Oh iya iya. Jadi kan Bang Lampung selalu menyampaikan di sini ada produk yang namanya madu kuning, madu hitam. Benar. Di sini ada serbuk ajaib dan garam asma. Iya. Di sini ada juga yang namanya minyak kelapa. Nah, dengan keberkahan di bulan akhir memasuki bulan Desember di tahun 2025, saya pribadi Bang Reno nanti kan akan mengundi Ya. apabila ada saudara kita yang pernah mesan bersama saya, itu kan nomor resinya nanti kan saya kocok, saya undi di tanggal 28, 29, 30. Apabila itu nanti nomornya dikocok muncul keluar, itu pertama kita undi di hari tanggal 28 itu mendapatkan satu buah motor ya, NMAX. Nah, saya memang sudah bicara sama Bang Lampung, tapi Bang Lampung sudah sangat menyupport dan mendukung ya. Iya, iya. Nah, yang kedua nanti tanggal 29 kita kocok lagi mendapatkan handphone Oppo yang 8 orang ya, di atas 3 biji. Ya. Itu pun nanti di tanggal 30 itu mendapatkan Oppo juga HP 1 biji. Jadi cukup 300.000 sudah mendapatkan 4 produk. 4 produk. Iya, 4 produk kalian bisa milih. Silahkan pesan langsung hanya 300.000. Bahkan nanti umpamanya saya gabungkan ya, ketika kalian pesan sama Bang Reno Lampung, bisa nomor resinya saya gabungkan. Nah, jadi Bang Reno nanti ketika sudah dikumpulkan, kalian ada kesempatan 1 bulan pesan, nomor undian itu kita kocok. Siapa tahu ketika kalian pesan sama Bang Reno nanti nomor undian kalian mau keluar ya. Jadi cukup sekarang ada waktu 1 bulan, buruan pesan sekarang dengan harga 300.000 sudah mendapatkan 4 produk. Benar. Ya, nah, itu iklan kita ya. Nah, kita kembali ke masalah yang kita ceritakan tadi Pak Reno. Karena kan Bang Reno ini kan selalu ada ancaman-ancaman, ada suatu serangan-serangan, bahkan nggak tanggung-tanggung ya, bola api ya, terbang menerbang, santrinya kadang-kadang kaget kan. Malam-malam itu ada suatu
seperti bola api yang menghantam-hantam. Tapi alhamdulillah ya, karena kita memang tujuan menanamkan itikat, pengen berbuat baik, ya alhamdulillah Allah lindungi ya. Jadi Allah lindungi dengan segala sesuatu itu, kita pun tidak merasa menganggap selama ini preman-preman itu jahat, tidak. Tapi perilakunya yang kita ya. Jadi kalau menurut Bang Reno kira-kira gimana ini Bang Reno? Berarti mereka itu tidak ada henti-hentinya buat memberontak, Iya, buat bisa. mengancam, mengancam siapa saja. Iya. Yang pertama pengetahuan. Iya, betul. Mereka. Iya. Karena sentral ya. Nah, Namanya wali YouTube itu Iya. memang dicari ya. bagaimana caranya dan bagaimana triknya mereka buat menghancurkan. Iya, betul. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waduh, Remondo. Sini Remondo. Kebetulan Remondo. Waduh, kita memang pengen memastikan, barusan kita sama Pak Reno tadi berbicara ngobrol ya. Bagaimana? Untuk memastikan keakuratan, kejelasan bahwa apa benar. Makanya kami sempat ngobrol-ngobrol sedikit tadi, memastikan, bahkan kami sebenarnya pengen tahu jelas dari Bangil Lampung ya. Artinya karena segala persoalan itu Bangil Lampung yang lebih tahu kan. Tapi kan Bangil Lampung ini kan ketika kita lihat berandanya, dapat informasi kata dari Remondo. Apakah benar itu Remondo atas penyampaian kalau kita Bangil Lampung menyampaikan kepada Bangil Lampung bahwa ada suatu ancaman-ancaman, berita-berita, informasi bahwa gerombolan preman ini katanya ada mau mendatangi, bahkan pengen habis banknya, itu apa benar itu? Sebenarnya begini Cik ya. Iya. Sebelumnya ini saya juga mohon maaf lah ya, kalian di sini agak menunggu agak lama sedikit. Iya, betul. Sebenarnya sih buat masalah informasi sana lebih lanjutnya itu Cik, seperti mana ceritanya. Jadi memang sudah mungkin sahabat-sahabat pun mungkin berapa hari ini mungkin jarang juga melihat Bang juga seperti biasanya ya kan. Tapi memang buat masalah yang dibicarakan oleh Ciraden tadi benar ataupun tidaknya itu memang benar. Cuman saat ini pembicaraan itu telah saya sampaikan dengan Bang Ray Lampung. Bang Ray Lampung pun sedang mendalami, Oh begitu ya. sedang dikaji. Cuman mudah-mudahan dan pada intinya mudah-mudahan hal yang buruk itu menjadikanlah hal yang menjadi kita kembali. Betul, amin. Karena setidaknya maupun dari kita spiritual Bang Ray Lampung maupun Bang Rampet, setidaknya kita harus waspada. Betul. Karena kenapa? Ancaman semakin datang, siang, malam, tengah hari ataupun tiap hari itu selalu maupun ditaruh secara goib, Betul. maupun ditaruh secara nyata. Tetapi selagi kita di jalan yang lebih benar, mudah-mudahan itu bukanlah halangan. Betul. Apapun bentuknya akan kita hadapi selagi kita membela jalan benar. Betul. Nah, sahabat ya, inilah kalian bisa menyimak, mendengarkan langsung. Saya pun terharu, kagum, bangga. Tidak menyangka sahabat, ketika apa yang disampaikan sama Remondo begitu dalam yang dipaparkan terhadap kami, artinya dia sudah bisa memetik, menilai dengan kejadian-kejadian adanya suatu berita informasi ini, walaupun itu simpang siur, yang pasti Remondo tetap membantu, bergabung, menolong yang namanya memberantas kezaliman di muka bumi. Bahkan sahabat, ketika hati nurani Bangil Lampung begitu mulianya melihat daripada perjalanan Remondo, bahwa Remondo bukan sebatas ucapan yang dipaparkan, yang dilontarkan, yang kalian dengar, tapi memang niat dari lubuk hatinya. Dia benar-benar bergabung, membantu untuk memberantas kepremanan, masalah kezaliman yang di muka bumi. Maka dari itu dia diberi sama Bangil Lampung suatu amanah, suatu titipan, walaupun sedikit, mungkin bisa meraih, mendapatkan itu nilai plus ya,
ya pasti keberkahan yang ada. Sampai-sampai Bang Rey memberikan channel yang namanya Ustadz Bang Rey Lampung, dikasihkan sama Raimundo, biar Raimundo menjalankan. Nah untuk itu sahabat-sahabat, saya ingatkan seluruh subscriber baik dalam negeri luar negeri, ketika kalian menyimak adanya Raimundo menayangkan suatu video-video, itulah suatu video Raimundo yang nama channelnya Ustadz Bang Rey Lampung. Jangan lupa di subscribe ya, tekan tombol loncengnya, karena kalian ketika menekan notifikasi tombol lonceng, disitulah kalian tidak pernah yang namanya ketinggalan tontonan-tontonan terbaru yang ditayangkan. Mudah-mudahan dengan sedikit banyaknya perjalanan-perjalanan yang Raimundo jalankan selama ini, inilah menjadi suatu yang dipetik, menjadi suatu hikmah paling besar yang dirasakan secara langsung kepada Raimundo. Disitulah ya, manusia memang secara nyata di muka bumi itu hanya beda perjalanan saja, tapi di balik semua itu tidak ada yang namanya perbedaan. Sama, hanya saja dulunya mungkin Raimundo sudah menjalani kehidupan kekelaman, kehidupan yang tidak baik. Ketika dia melihat pengen belajar sedikit banyaknya, walaupun saya pribadi pun bukan merasa orang baik, tapi ada nilai untuk belajar orang baik. Gitu kan. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam. Abu. Hah? Sini. Ada apa nih? Jangan ada udang dibalik batu. Ada. Aduh. Iya. Tadi dicari-cari di pinggir kali, di sawit, kebun sawitnya Bang Rey. Cari-cari Raimundo. Cari Raimundo. Iya, rupanya di sini sudah ada si Raden, ada Bang Reno di sini. Ada apa di sini? Kalau kami lagi santai-santai Apa kalian aja. sama? Kalau ke Bicara tentang Prabu apa? Iya bersua lah, Bersua. santai. Santai. Iya, sudah Lagi lama nggak bincang-bincang. ketemu, nggak ada. Kenapa kau selalu seolah-olah pertanyaan kau ada curiga sama kita? Hah? Seharusnya kita yang menanyakan. Kita menandakan Hah? curiga. Kenapa kau datang ke sini? Iya. Jangan-jangan dia ini Raimundo dari pagi, siang, malam, subuh, buta memantau terus pergerakan kita. Bisa Bukan- jadi. Iya. Jangan kau Iya. ngelak, Prabu. Hah? Jangan-jangan ada udang dibalik batu. Iya, pasti itu. Ah. Kalau kata Bang Rey itu Memang. ada gahap balik batu. Iya. Dari tadi pagi saya sudah keliling saya. Hmm. Iya. Ingin mencari Bang Rey. Hah? Iya. Cari Di Bang. gudang madunya, di belakangnya, di perkebunan sawitnya. Saya cari keliling, itu tidak menemukannya. Dan mencari Raimundo juga tidak ada. Tetap Raimundo adanya di sini. Lalu kenapa setelah bertemu Raimundo ada di sini? Apa? Ada apa? Hah? Ada apa itu? Apa? Ada apa? Saya ingin menanyakan, dengan kau itu Raimundo. Apa yang ditanya? Sudah disampaikan belum? Hmm. Masih ingat? Masih itulah yang saya tuntut daripada kau. Apa itu Raimundo? Jadi begini ya mereka. Jadi mereka itu ya inilah yang dalam arti yang sedang dikaji oleh Bang Rey Lampung dan sekitar Bang Rey Lampung. Jadi Hmm. mereka ini tidak ada angin, tidak ada hujan, situasi kita lagi sangat cekap, Katakan ya. tetapi tiba-tiba mereka Prabu Bili Ade tiba-tiba ingin bertobat. Terus? Bang Rey kan tanya kan, Betul, pasti. kenapa di situasi seperti ini kok tiba-tiba mereka ingin bertobat? Hmm. Telah dikatakan oleh Bang Rey Lampung di situ, tetapi mereka kekeh ingin bertobat harus dengan Bang Rey Lampung dan harus tinggal di Padepokan Bang Rey Lampung. Dikatakan oleh Bang Rey Lampung, oke saya terima tobat, cuman tidak harus tinggal di Padepokan. Mereka tidak mau, harus tinggal di Padepokan. Itu bagaimana caranya? Oh, berarti sudah menanamkan rasa curigaan ada sesuatu. Mungkin dia mau kalau Padepokan ada sesuatu yang tujuh mengetahui kelemahan. Jadi
jam ini udah tahu. Jangan-jangan begitu Prabu. Iya, bisa jadi. Kami setelah kami bertobat ingin tinggal di padepokannya Rey dan ingin minta bimbingan pada Rey. Ah, percaya nggak? Itu. Percaya nggak? Berarti nggak kau? Bimbingan Percaya nggak? Ya dong. Mana mungkin orang percaya Prabu Iya. tidak semudah itu. Iya, apalagi sedangkan dengan kita kan Prabu. sudah tahu Bang Nenek. Hmm. Ini apa Ciraden? Kita sudah tahu ya karakternya Prabu seperti apa, dari nada bicaranya, mentalnya, fisiknya, ilmu kanuragan kita sudah tahu. Bahkan seperti Billy kita sudah tahu, Atek sudah tahu. Tanda tanya dong. Iyalah, masa Pak? Yang ketika datang assalamualaikum, Hmm. tiba-tiba datang menemui Bang Nenek. Hah? Masuk akal ya? Nah, kan ini ya tandanya kita. Benar tidak? Betul. Namanya orang bertobat. Si ketiga datang, ya. Ah, kau Prabu bertobat apa? Ya kenapa? Saya ingin bertobat. Ya benar, Hah? cuman setidaknya kalian harus bisa menunjukkan kepada sahabat-sahabat kami, subscriber Bang Lampu, oh kalian itu sungguh-sungguh bertobat. Cuma kalau cara kalian seperti ini, jangankan kami, sahabat-sahabat kami sendiri bisa menilai. Ini. Mau bertobat tapi caranya menggegas-gegas. Nah. Jadi bagaimana orang mau percaya? Betul. Saya tidak pernah kasar apapun, tidak pernah. Itu hanya ya kasar. Memang dari ucapan saya memang ada kasar. Memang lahir juga Iya. kasar sebenarnya nih. Iya. Jadi Prabu, walaupun kau bicara sama kami, khususnya di hadapan kami ya, kami sudah dipesankan sama Bang Lampu karena kami waspada. Karena bukan hanya sebatas yang kita hadapi jin, setan, ibrit. Benar. Yang kami hadapi ini rambut hitam. Ya. Nah ini yang susah. Nah, Ini yang susah. kalau secara dalam penjelasan Bang Lampu itu otaknya licin kayak Prabu ini, Benar. licik. Kau ini licik Prabu. Iya. Laut bisa kami selami, Mm-mm. tapi hati kamu tidak Iya. bisa. Jadi jangan kau bicara di depan kami Nah, begini, di belakang di B. belakang lain P Nah. kau. Iya. Jadi silakan jangan pernah ganggu kami sedang menyapa sahabat kami karena kami ada obrolan penting daripada obrolan kau di sini. Jangan begitu Kak Raimundo. Ya, begitu bagaimana? Iya. Hah? Kau sudah mengusir saya. Saya tidak Hah? mengusir, hanya kami memang ada obrolan Saya ingin ya temukan saya Dugan Ray. Bang Kalau Ray. tidak saya acak-acak ntar padepokannya. Ngerti nggak kau? Hah? Hebat, acak-acak. Temukan. Hah? Hei, kalau kau sudah mengucapkan seperti itu berarti kan sudah punya niat dong. Hah? Kalau memang kau memang akhirnya pengen baik-baik, pengen ketemu Bang Ri, ya bicara aja baik-baik lah sama kami. Saya mau baik kalau kita langsung ketemu dengan Bang Ray. Karena- Kalau dengan kalian, Karena tidak Tidak. sesuai dengan bicaranya dia nih, Cik. Iya. Tidak sesuai, Prabu. Begini Prabu, ya. Oke lah. Kami pun kalau kau tidak anggap ya nggak masalah. Iya, Iya. benar. Kami juga bukan siapa-siapa. Benar, benar. Tapi di sini kami selama ini yang namanya jangankan model-model orang-orang seperti kau, Prabu. Iya. Lebih dari kau pun kami tidak takut. Benar. Dan kenapa? Kami di sini untuk menjaga. berarti kau nantang saya kau. Bukannya Hah? bukannya nantang, Bukannya Prabu. nantang kau. Iya, saya ini kan Nantang. menyampaikan artinya kan di sini. Karena kan misi yang selama ini kau bawa, baik pernah melabui Bangri, bahkan Raimundo semua. Kalau kau memang benar mau tobat, ini contoh nyata kan? Iya. Nggak ada dia mau bagaimana, mau tipu muslihat bagaimana, nggak kayak kau bicara sama Raimundo begini, ketemu saya bicaranya begini, sama Bangri begini, tapi kelakuan kau masih punya tujuan jahat, kan nggak bagus tuh Prabu. Saya tidak ada tujuan jahat lagi kalau sudah ketemu dengan Bang Ray. Lalu, Ya. kalau memang Selama ini memang betul. Pertama memang ketemu dengan Bang Ray saya ya. Tapi Bang Ray belum menyetujui, belum istilahnya mengisahkan saya untuk tinggal di padepokannya. berarti sudah Hah? mendengarkan pembicaraan Bang Resi. Betul. Lalu buat apa kalian mencari untuk mendapat jawaban itu? Namanya merayu, namanya kita memohon, ha? Memohon, Iya. merayu. Tapi rayuanmu dan memohonmu semua manusia pun tidak percaya Prabu karena otak licikmu sangat licik. Iya. Benar.
Jadi saat ini Prabu, di sini ya kau sudah mendengar pembicaraan Ciraden seperti apa, Bang Reno seperti apa. Kau sudah tua, Prabu. Ya, kau sudah tua. Lihatlah Raimundo saat ini. Bagaimana? Contoh. Bukan hanya sebagai contoh, bahkan cerminan yang menonton, bahkan orang yang menonton pun menjadi cerminan kita, yang sedang menyantai dengan keluarganya, yang sedang bekerja sambil menonton. Tuh. Ya semua ini pelajaran kita semua. Kalau ada kata merayu pasti tujuannya menipu. Siapa yang menipu? Apakah pernah kutipu kau, Reno? Hah? Iya, menipu itu dengan pembicaraan Prabu. Banyak Nah, perasaan saja banyak apalagi dengan otaknya Prabu. Jadi kalau kau Paham, ya? iya, jadi kalau kau berbicara seperti itu, ibarat lebih baik kami berbicara pada orang yang kami telepon saja, teman orang itu nggak bisa ngomong. Ah, oh, halo, ah, oh. Kenapa kau diam? Hah? Kenapa kau sudah habis kata-kata? Atau bagaimana? Siapa yang habis kata-kata? Bagi saya tidak ada kata habis kata-kata. Ngerti nggak kau? Hah? Nah, lalu kenapa kau diam? Saya diam. Oh, mendengarkan Mendengarkan Raimundo. pembicaraan kau. Alhamdulillah. Kau aho aja. Alhamdulillah. Apa aho itu? Hah? Banyak bacot kau Prabu. orang seperti ini embarkan. Hentikan! Hentikan! Modern kau Prabu. Setan kau. Tar ini. Hentikan! Kurang ajar kau Ciraden. Kenapa? Kan kami sudah jelaskan, kau selalu Saya tidak mau banyak lagi. Saya nggak kuat dengan kau Ciraden. Tolong kau dengan Bang Rey, saya ingin bertemu dengan dia. jangankan ketemu Bang Lampu. Kalau kau nadanya seperti itu, ketemu kami juga udah muak kami kamu. Memuntah sebenarnya. Sekalipun kalian muak, yang penting saya ketemukan dengan Ray. Jika kau, aduh. Jangan bertemu-temu. Iya, orang seperti Anda ini, Prabu. Menaji kita daripada mengobrol dengan Prabu ini sebenarnya lebih baik kita ngobrol dengan sahabat-sahabat kita. Iya, Iya. Aduh, Dengan sahabat kita di sini. Badan sakit semua setan kau Ciraden. Pergi aja kau. Pergi kau. Awas kau. Dari tadi kau ini dia kasih tahu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya ini nggak mau Raimundo ya. Sudah saya bicara sama Bang Reno. Bang Reno ini apakah pasti, apakah jelas informasi yang akan kita dapat ini, karena kita lihat di beranda channel apa yang disampaikan sama Raimundo itu bahwa mereka ini kan ada suatu ancaman, baik secara ancaman secara gaib maupun ancaman secara dalam ada suatu strategi lah bahasanya. Jadi Raimundo, saya sama Bang Reno hanya berpesan, kalau memang niatmu tulus, jangan sampai kau tergoda, jangan sampai kau terkecoh tipu daya pembicaraan yang mereka sampaikan. Karena kenapa? Manusia ini sahabatnya saya kasih tahu, manusia ya artinya golongan secara nyata hidup di alam semesta banyak membawa api daripada membawa air. Artinya di depan kita kadang baik, di belakang menikam. Iya, benar. Nah, jadi jangan sampai sahabat-sahabat, saya minta langsung bermunajat dan kami pun berharap semoga yang selama ini yang ikut panggil Lampung ya, seperti Raimundo khususnya, jangan sampai nanti tertipu daya, diiming-imingi kehasut. Namanya mereka kan bermain segala cara loh, trik, nggak dari atas, dari bawah, nggak dari bawah, dari tengah. Jadi mereka ini selalu melakukan. Ya. Nah, justru itu sahabat ya, mungkin sedikit sekelimat karena mereka ini punya tujuan terhadap sahabat Bang Lampung, bahkan Bang Lampung, makanya kami kumpul. Mudah-mudahan kewaspadaan itu kami harus tanamkan. Mudah-mudahan ke depan kita berharap tidak terjadi apa-apa. Yang jelas, yang pasti, dengan ada kesetiaan kalian selalu memantau, melihat, menonton, mudah-mudahan dukungan kalian itulah yang kami harapkan, karena kami tidak bisa membalas secara nyata ya, hanya Allah yang bisa balas atas kebaikan kalian. Mudah-mudahan
pertemuan kita walaupun sekelumit ini menjadikan makna untuk ke depan lebih waspada lagi. Kita pamit, kita tutup dulu ya. Oh, kita Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.